Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaat rasulillah wa li karamati ulama'illah wa li ma'unati wa li karamati awliyaillah wa li ma'unati ulama'illah wa nakhusu khususan mu'allifi hadil kitab al-syekh al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa usuli wa furi wa masyaikhi wa tullabihin nafa'ana Allah bilumihim wa ila arwahi abaina wa mahatina wa masyaikhina wa mu'allimina wa farallahu dhunubahum ajmain barakatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 19 ya. Halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharani amin. Al-ula utawi kang pertama, jadi wa inibtulita bihadzal amal fakhtarid an khoslataini. Kalau kebetulan kita itu menjadi tukang ceramah, tukang pemberi mau'idhah hasanah, tukang ngajar, maka hindarilah dua ini. Nah, yang pertama, al-ula utawi kang pertama, anit takallufi, saking merdi-merdi. Nah, saking merdi-merdi, saking merdi-merdi, fil kalami in dalam guneman. Jadi merdi-merdi itu jangan patang gebiar ketika akan deh. Bil ibarati kelawan piro-piro ibarat. Wal isyarati lan piro-piro isyarat. Wal isyarati lan piro-piro isyarat. Wa tammati lan guneman kang aneh atau bahasa asing. Bahasa asing yang tidak dimengerti orang. Wal abyati lan piro-piro bait. Wal asy'ari lan piro-piro syair. Wal abyati lan piro-piro bait. Bait itu liriknya. Wal asy'ari lan piro-piro syair. Syair itu nadanya. Nah. Li'anna Allah Ta'ala krono sak temani Allah Ta'ala. Li'anna Allah Ta'ala krono sak temani Allah Ta'ala. Begitu itu iku sengit sapa Allah. Al mutakallifina ing pira-pira wong kang merdi-merdi. Li'anna Allah Ta'ala krono sak temani Allah Ta'ala. Begitu iku sengit sapa Allah. Al mutakallifina ing wong kang pira-pira wong kang merdi-merdi. Wal mutakallifu utawi wong kang merdi-merdi, sing dimaksud wong kang merdi-merdi itu, wong kang patang gebiar itu, al mutajawizu kang nglewati anil hadis saking batas. Al mutajawizu kang nglewati anil hadis saking batas. Ya dulu kang nuduhake. Iku nuduhake ala kharabil batini ing ngatasi rusak batin. Ala kharabil batini ngatasi rusak batin. Wal mutakallifu tawi wong kang merdi-merdi al mutajawizu kang nglewati anil haddi ingat saking wates ya dulu iku nuduhake sapa mutakallif ala kharabil batini ing ngatasi rusak batin. Wa ghaflatil qalbi lan laline ati. Lan laline ati. Sepenggal yang pertama yang harus kita yang harus kita hindari kalau kita itu kebetulan menjadi orang yang memberikan atau menjadi guru ya, yang membimbing, memberi pitutur, sering memberi nasihat atau memberi pengingat. Jangan sampai memaksakan diri atau jangan berlebih-lebihan baik dalam perkataan, dalam menyampaikan ibarat, isyarat atau menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Ya kalau ceramah di hadapan mahasiswa enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
kita ini harus sinkron dan sering komunikasi dengan pihak-pihak yang selama ini menjadi leading sector dan menjadi stakeholder misalnya. Tidak usah begitu kalau ketika nuturi atau menjadi seorang guru atau mau idhoh atau peiling. Dan tidak diperlukan juga terlalu banyak bernyanyi. Jangan terlalu patang kebiar itu ya, memaksakan diri, jangan. Yang dimaksud mutakallif yang melewati batas itu, orang yang memaksakan diri sampai melewati batas berlebihan itu adalah orang yang menunjukkan sebenarnya pada esensinya dia itu menunjukkan hancur batinnya, dan sebenarnya dirinya sendiri itu sulit untuk mengingat Allah kalau terlalu banyak patang kebiar itu. Intinya yang diucapkan dalam patang kebiar itu biasanya bertolak belakang dengan keadaan sebenarnya. Wa makna tadzkiri utawi tujuane ngilingake. Makna tadzkiri utawi makna ngilingake atau tujuan sebenarnya dari mengingatkan ayat kurah iku yento iling. Ayat kurah iku yento iling. Sapa al abdu kaula narol akhirati ing genine akhirat. Wa taksira nafsihi lan pepekone awak dhewe ne abad fi khidmatil khaliq. Tujuan dari mengingatkan sebenarnya adalah seorang hamba itu agar waspada terhadap siksa api neraka. Dan agar waspada jangan sampai menyepelekan fi khidmatil khaliq ing dalem ngeladeni atau ibadah maring sang khaliq. Agar tidak menyepelekan ibadah kepada Allah. Wa yatafakkaro lan angen-angen sapa abad, ini tujuan kita bermauidhah itu ini diantaranya. Yang pertama tadi itu agar seorang itu ingat akan siksa akhirat dan tidak menyepelekan ibadah kepada Allah. Dan yang berikutnya wa yatafakkaro lan angen-angen sapa abad fi umrihi ing dalam umure abad almadi kang wis kliwat. Alladzi afnahu kang ngentekake sapa abad hu ing umur. Fima ing dalam barang layak nihi kang ora maidai opo ma ing abad. Dan harus berpikir, selama ini terkadang seorang itu menghabiskan umur terhadap sesuatu yang sia-sia. Adika kebara ketemu umur segemi. Adika boleh ketemu umur telopolo. Jangan sampai kita harus berpikir bahwa umur kita yang kita habiskan itu jangan sampai digunakan untuk sesuatu yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat. Itu yatafakkar fi umril madi alladzi afnahu fi ma la ya'ni. Jangan sampai kita menghabiskan umur hanya sesuatu yang tidak berguna. Kemudian wa yatafakkar lan angen-angen sapa abad fima ing dalam barang baina yadaihi kang tetep ing dalam antarane tangane abad fima ing dalam barang baina yadaihi kang tetep ing dalam antarane tangane abad minal aqobati saking pira-pira rintangan. Nyatane ma minal aqobati saking pira-pira rintangan. Ini minnya min tabyin ya. Kalau di alfiyah itu ba'id wa bayyin wa tadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti libatil azminah. Jadi min itu ada ba'id bermakna tab'id, ada ba'id wa bayyin bermakna tabyin, ada lagi wabtadi yang biasanya awit mulai. Nah itu wabtadi namanya. Yang ini yang kebetulan tabyin. Tabyin itu biasanya kalau huruf jarmin bermakna tabyin itu jatuhnya setelah ma mustarok biasanya. Jadi menjelaskan ma mustaroknya itu makanya dinamakan tabyin. Wa yatafakkaro lan angen-angen. Ini apa namanya? Allah astagfirullahaladzim. Atofnya ke ayat kurah itu ya, makanya ini an semua ini. Wa yatafakkaro, wa yatafakkaro. Atofnya ke ayat kurah itu. Wa yatafakkaro lan yen to angen-angen sapa abad
fima ing dalam barang lah ini ma mustaroknya baina yadaihi kang tetep ing dalam antarane tangane abad minal aqobati nyatane saking pira-pira rintangan min adami salamatil imani saking ora anane keselamatane iman fil khotimati ing dalam pungkasan. Kita juga harus berpikir bahwa kita itu tidak ada jaminan ketika mati ini iman ini masih cekak apa enggak. Tidak ada jaminan bagi kita. Belum ada jaminan. Banyak orang Islam yang su'ul khotimah. Banyak juga orang non-muslim ketika mau nazak itu masuk Islam kemudian husnul khotimah. Tidak ada jaminan ini. Nah, kita harus berpikir di situ. Makanya mumpung umur ini belum ketemu, kita harus melatih selalu berzikir kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Iya, Lek. Kalau rutinitas kita ngaji, lek mati tepak ngaji sih enak. Lek rutinitas pas PS, dicabut oleh Allah ketika main PS. Waduh. Aduh, berat. Wa kaifiyati lan hale kaya apa? Halihi tingkai abad fi qabdi malikil mauti ing dalem nyabuti malaikat maut. Nah, kita juga ndak paham mekanisme malaikat ketika mencabut nyawa. Tingkah kita ini sedang ngapain gitu maksudnya. Itu yang perlu tujuan dari mengingat orang itu begitu. Kita harus berpikir ke situ juga. Atau wahal lan ono toh yaqdiru kuwasa sapa abad ala jawab mungkarin wa nakirin ing atase jawab pertanyaane malaikat mungkar dan nakir. Nah, itu lagi. Selain kita tidak ada jaminan untuk husnul khotimah, kita juga berpikir bahwa malaikat itu sewaktu-waktu bisa mengambil nyawa kita dan kita ini tidak tahu. Dan kita juga tidak ada jaminan apakah bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Ya, meskipun kita hafal mulai dari sekarang misalnya. Cuman kalau tidak dibarengi dengan al-amalus sholih, wayah tamalan prihatin, lan yento prihatin, wayah tamalan yento prihatin, sapa abad bihalihi kelawan tingkai abad, fil kiamati ing dalam dino kiamat, wa mawaki fiha lan piro-piro nggon mandeke kiamat. Maksudnya yaumul mahsyar itu loh, ketika kita digiring itu. Kita juga harus berpikir besok di hari kiamat kita ini ketika digiring itu termasuk golongan yang mana. Wa hal ya'buru lan ono toh ngelewati sapa abad anis sirati saking sirat dalan jembatan itu ya, saliman hale selamat atau utawa ya kok utumi basa pambet fil hawiyati ing dalem neraka hawiyah. Atau kita harus berpikir juga apakah ketika kita melewati jembatan yang disediakan oleh Allah bisa berjalan mulus, atau kalau ceritanya orang-orang kiai-kiai zaman dulu itu kalau amal kita baik, sedekah kita baik, apalagi husnul khotimah itu bagaikan kilat menyambar cetar depak. Apa sekejap mata depak. Atau mun sak kurban jangan numpak kurbana. Oh, numpak kurbana. Lah mun tandi amal tandi kurban. Nah, ini ya kau fil hawiyah. Apakah seseorang ini, seorang hamba ini nanti jatuh ke neraka hawiyah ini. Kebetulan neraka hawiyah itu neraka yang memang disediakan di bawahnya jembatan itu ya. Ya, sirat. Wa yastamiru lan yento netepi sapa abad zikra hadil asya'a ing zikra ya. Zikra hadil asya'i ing nutur atau iling iki pira-pira perkara. Fil qalbihi ing dalam atine abad. Fayuz'ijuhu
moko ngagetake apa zikir hu ing abet an kororihi saking gon tetepi abet fagilyanu hadin nironi fayuzijuhu moko ngagetake so apa zikir hu ing abet, maksudnya tiba-tiba gitu. An kororihi saking gon netepi abet. Fagilyanu hadhin nironi moko utawi umupe ikilah geni. Nah, niron itu geni ya. Umup itu apa? Membaranya. Nah, ya, ngalkal. Wanauhatu hadhil masoib lan nangise ikilah pira-pira wong kang kenek musibah. Lan nangise ikilah pira-pira musibah yusamma moko den arani iku yusamma den arani apa ghilyan tazkiron ing ngilingake. Kalau orang itu ketika diberi peringatan begini dia itu perasaannya itu umum, perasaannya itu membara dan dia itu menangis hatinya karena mungkin dia pernah melakukan sesuatu, itulah yang dinamakan tazkirnya itu sukses. Wa i'lamul khalqi utawi meruakane makhluk. Wa i'lamul khalqi utawi meruhakane makhluk. Iklan di bahasa Indonesia menjadi iklan, ngasih tahu. Wa i'lanul khalqi utawi meruhakane makhluk, atau kalau yang enak itu oleh meruhakane makhluk. Wa itla'uhum lan ningalakane makhluk ala hadzil asya'i ing atase ikilah pira-pira perkara. Wa tambihuhum wa i'lamu ya. Wa tambihuhum lan ngilingake makhluk, tambih itu, memberi peringatan makhluk ala taksirihim ing atase pepekone makhluk. Ala taksirihim ing atase pepekone makhluk, pepeko itu sembrono. Wa tafritihim tegese pepekone makhluk, sembrono atau menyepelekan. Wa tafritihim tegesin pepekone makhluk, wa tafsirihim lan meruhakane makhluk. Wa tafsirihim lan meruhakane makhluk bi uyubi anfusihim kelawan pira-pira cacate awak dhewene makhluk. Maksudnya cacat ini kelemahan ya, kelemahan, bukan cacat aib maksudnya, tapi kelemahan. Semacam analisis SWOT itu. Litamusah supaya ngenani, nyeding. Supaya ngenani. Litamusah supaya ngenani. Supaya ngenani apa hararatu hadzinironi panase ikilah geni. Hararatu hadzinironi apa panase ikilah pira-pira geni. Ahlal majlisi ing ahli majlis. Ahlal majlisi ing ahli majlis. Jadi perasaan ahli majlis ini supaya panas, supaya tergugah gitu loh maksudnya. Wa tujzi'uhum litamussah wa tujzi'ahum lan supaya ngagetake ing ahlal majlis tilkal masaibi apa mengkono pira-pira musibah. Liyatadaraku supaya nyusuli sapa abad, supaya khalqu. Ini sama semua ya, khalqu, abad atau ahlal majlis. Al umrah ing umur al madiyah kang wis keliwat. Liyatadaraku supaya nyusuli sapa ahlul majlis al umrah ing umur al madiyah kang wis keliwat diqadri taqati kelawan kira-kira kekuatan
kelawan kira-kirane kekuatan. Wa yatahassaru lan padha nelongso, padha rugi sapa khalqu alal ayyamil khaliyati ngatasi pira-pira dina kang wis kliwat. Bi ghairi taatillahi ing dalem liyane taat atau ing dalem ora taat maring Allah. Wa hadzil jumlah iku khobarnya iklam tadi itu. Iku utawi ikilah jumlah. Wa hadzil jumlatu iku utawi ikilah jumlah ala hadza tariqi ing ngatasé ikilah dalan yusamma iku den arani apa hadza tariq atau hadzil jumlah. Hadza tariq ya. Yusamma mo iku den arani apa hadza tariq wa dzon ing mituturi. Kalau tadi itu adalah tadzkir ya. Kalau tadzkir itu memberikan stimulus, sugesti kepada orang, ya kan, kepada orang agar orang itu mengingat-ingat kembali, mengevaluasi dirinya bahwa di akhirat ada ini, bahwa umur kamu begini ya, tadi itulah ya. Nah, beda dengan mau'idzah. Kalau mau'idzah itu adalah memberitahu kepada orang, ya, memberitahu kepada orang terkait kelemahannya sendiri. Nah, jadi mengingatkan kamu itu kan hanya sebatas ini, kita ini, nah gitu lah. Itu intinya tadi terlalu banyak bahasa ya. Jadi tambihim, itrauhum, wa tambihuhum, ala taksirhim, wa tafridhim, wa tafsirhim. Intinya kita seumpama seseorang mau idhah ya, itu memberikan penjelasan, memberikan narasi, nalar terkait kelemahan seseorang. Ya. Maksudnya audien kita. Supaya apa? Litamus sahararatu hadzin niron ahlal majlis. Agar apa? Ahli majlis ini tergugah. Mancing emosi itu. Hararatu hadzin niron ini begitu. Perasaan yang diumpamakan dengan panasnya api. Agar tergugah dan dia itu agar merasa rugi bahwa kalau umur itu tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, dia tidak bisa mengulang kembali gitu loh maksudnya. Nah, ini yang dinamakan adalah wa'dzon. Kalau tadi tadzkir. Kama koyok barang lauro aita lamun ningali sapa sira annasaila ing banjir. Orang ini sudah mengalami. Kalau tadi kan belum, kalau tadzkir kan belum mengalami bahwa di akhirat itu ada begini-begini. Kamu gimana? Gitu loh maksudnya. Di akhirat itu orang mati itu malaikat itu sembrono loh ngambil nyawanya. Kamu pas ngapain? Itu kita belum tahu. Lah kalau wa'dzon ini mengevaluasi diri seperti begini. Anak ra'aita ningali sapa sira annasaila ing sak temeni banjir qad hajamah iku teman-teman tekon dadak. Hajamah iku tekon dadak iku lho. Kalau ja'ah kan sik semayanan nah kalau ja'ah. Kalau hajamah iki teko ngaget, teko dadak. Apa banjir ala dari ahadin ing atase omahe siji wong. Itu maksudnya tadi itu iklanul khalqi wa tambihum wa tafritihim apa lagi tadi itu? Wa tambihum ala taksirihim wa tafridihim bi anfusihim. Nah, orang ini punya kelemahan yaitu apa? Rumahnya kebanjiran. Nah, kita memberitahu wa kana lan ono sapa huwa ik wa kana lan ono sapa ahad iku huwa utawi ahad wa ahlu lan keluargane ahad fiha iku tetap ing dalem dar. Nah, kita mengetahui itu. Beda ya, kalau tadzkir begini. Ini musim hujan. Nah, logikanya begini loh. Ini kalau tadzkir, ini musim hujan.
biasanya di sini banjir. Kalau bisa kamu pindah dulu. Nah, itu tadkir namanya. Kalau mau itu enggak. Dengan banjir baru kasih tahu. Itu mau itu namanya. Itu bedanya tadkir dengan wa'id tadi itu. Gampang lah ya. Kalau tadkir itu kita memberikan narasi masa depan kita itu akan begini. Kalau wa'id itu memberikan kelemahan bahwa apa yang kita lakukan ini salah gitu. Apa selama ini yang kita lakukan dengan umur yang fima layak nih itu, umur yang kita gunakan secara sia-sia itu salah dan berakibat fatal di hadapan Allah gitu. Itu wa'id begitu. Jadi caranya kalau wa'id begitu. Gitu ya. Fatakulu gitu ya. Jadi bedanya itu ya. Kalau ada banjir, kalau musim hujan begini, sumama di sini langganan banjir. Kalau tazkir itu dikasih tahu. Ini biasanya banjir. Sebelum banjir kamu minggir dulu. Evakuasi. Atau gunung ya, Gunung Semeru ya, Gunung Semeru. Kalau tazkir itu biasanya kalau musim-musim begini ini akan meledak. Erupsi. Sebaiknya sebelum erupsi ini dievakuasi dulu. Nah, itu tazkir. Kalau wa'id enggak. Setelah erupsi baru kita woro-woro, berapa? Gunung letuk. Nah, itu wa'id namanya. Pahamlah bedanya tazkir wal wa'id. Lah, cara begitu itu kata Imam Ghazali untuk ngandani wong baik berupa tazkir maupun wa'id itu anit takalluf. Ini kan ta'alluq huruf jarnya ini kepada fahtaris itu loh. Jangan sampai kita itu terlalu memaksakan diri, menggebu-gebu patang kebir menakan orang dalam hal baik tazkir maupun wa'id. Jangan terlalu memaksakan diri atau menggunakan bahasa yang aneh-aneh, bahasa asing yang sulit dimengerti atau memberi peringatannya itu menyampaikan wa'id dan tadkir itu sambil bernyanyi. Nah, jangan. Katanya begitu. Fatakulu moko ngucap sapa sira al-hadra nyinggriya sira al-hadra nyinggriya sapa sira. Firu melayu sapa sira kabeh minasaili saking banjir. Jadi sederhana itu. Mun berbanjir ndak usah kasih narasi terlalu panjang. Berbanjir. Keluar. Ndak usah dikasih narasi terlalu panjang, jangan. Wahal yastahi ana ta kepengin apa kalbuka atini sira fi hadzil alati ing dalem ikilah tingkah. Atuh biro yen to aweh kabar sapa sira sahibad dari ing wong kang anduweni omah khobaroka kelawan kabari sira bitakallufil ibarati kelawan merdi-merdini pira-pira ibarat. Kelawan merdi-merdini mengkono kelawan merdi-merdini ibarat. Wan nukati lan pira-pira faidah kang lembut. Nukat. Wan nukati lan faidah kang lembut. Wal isyarati lan pira-pira syarat. Wala tastahi moko ora kepengin sapa sira albatata hale babar pisan. Jadi sesederhana itu, maka ndak perlu kita itu memberikan kabar, memberitahu orang yang rumahnya itu kena banjir itu dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, dengan membawa referensi atau dengan bahasa isyarat. Ndak perlu. Kita cukup ngandani berbanjir keluar. Nah, kan sederhana. Kan ndak perlu kita itu memberi narasi terlalu panjang gitu loh maksudnya. Nah, fakadzalika moko iku koyok mengkono halul wa'idhi utawi tingkai wong kang mituturi. Fayam bagi moko sayukjo opo ayajtani baha ing moko sayukjo opo yento ngedoi sapa wa'id ha ing takallufil ibarat
wan nukat wal isyarat. Jadi seorang wa'id itu sederhana. Maksudnya sederhana itu yang ngandani bahwa umur kita itu seperti ini. Jangan sampai harus ingat kepada Allah, jangan sampai digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna dan lain sebagainya itu. Tidak perlu memberikan kabar itu dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, cek ketok wah semisal, jangan. Itu yang pertama. Kemudian wal khoslatu saniyatu utawi perkara atau pakerti kang nomor loro, perkara kang nomor loro. Nomor 2 dari tadi itu ya, dari tadi khoslah yang harus kita hindarkan itu ya, yang harus kita hindarkan kalau kita sebagai wa'id, kalau kita sebagai orang yang bermau'idah. Allah takuna iku yen to ora ono apa himmatuka tujuan sira fi wa'dika ing dalem mituturi sira, ing dalem pituturi sira, fi wa'dika ing dalem pituturi sira, ayan aro iku yen to gawe tangis apa wa'id al khalqa ing makhluk fi majlisika ing dalem majlis sira, ing dalem majlis sira, au yudhiru utawa mertelake sapa khalqun makhluk al wajdah ing panemu wa yashku lan nyuwek sapa khalqun asyaba ing pakaian, piro-piro pakaian. Jadi jangan sampai kita itu dalam menyampaikan mau'idah itu membuat membuat dramatis ya, mendramatisir audien. Jadi diberi narasi supaya audien itu nangis, supaya apa? Atau agar audien itu menganggap kita sebagai orang yang pintar, al-wajdah itu. Atau wa yashukku siap, atau bahkan audien itu sampai menyobek-nyobek baju karena terkesima mungkin ya. Terkesima, terlalu asik gitu. Liukola supaya dan ucapake opo na'am inggih. Liukola supaya dan ucapake opo bukan na'am ya. Opo lafat nikmal majlis. Nikmal majlis sak bagus-bagusnya utawi majlis hadza iku iki majlis. Jadi agar orang itu bersimpati kepada kita bahwa pengajian iki loh sing paling apik, sing paling enak. Li'anna kullahu krono sak temene sekabehane mazkur itu ayan arul khalqa fi majlis ayat hirul wajdah wa yusyukut siyabah au liyakula nikmal majlis mazkur mailun iku condon lid dunya maring dunyo. Semuanya itu tendensinya hanyalah tendensi duniawi. Wa huwa utawi kul yatawalladi iku memunculkan apa kul minal ghaflati saking lali. Bahkan kalau cara kita itu bermau'idah begitu, justru itu menjauhkan seseorang dari Allah atau bahkan membuat orang itu lalai kepada Allah karena asik di forumnya. Balik yang bagi sayukjo opo ayakuna yen to ono opo azmukah tujuan sira. Wa himmatuka lan himmah sira, cita-cita himmah itu ya. Kalau azam itu tujuan. Wa himmatuka lan cita-cita sira antad'uwah iku yen to ngajak sapa sira annasam ing menungso minat dunya saking dunya ilal akhirati maring akhirat. Bahkan kita itu harus memberikan narasi bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kita harus memberikan narasi kepada audien bahwa dunia ini hanyalah ladang untuk hidup di akhirat dan akhirat itu abadi. Selain itu antad wanas
wa minal maksiati lan ninggal saking maksiat ila taati moro maring taat. Yang sebelumnya maksiat setelah mendapat mauidhah dari kita, orang itu jadi taat gitu lah. Atau wa minal hirsi lan saking demen dunya, hirsi itu lubo ya. Lubo itu cek seneng nggo dunya. Ila zuhdi maring zuhud, awali kedunyan moro zuhud. Wa minal bukhli lan ninggal saking sifat medit. Sifat medit kikir ila sakhoi maring sifat loman. Awala medit moro lambe. Wa minasyakilan saking mamang ilal yakini maring yakin. Wa minal ghaflati lan saking lali ilal yaqdzati maring iling. Ya intinya ila dzulumati lan nur lah intinya. Wa minal gururi lan saking kebujuk dunya ila takwa maring takwa. Jadi tujuan kita untuk mengajak manusia ini agar orang itu yang sebelumnya ragu dengan keislamannya menjadi yakin, lupa dengan lalai dengan ibadahnya menjadi ingat, atau yang sebelumnya ini hanya hari-harinya itu berburu dunia menjadi takwa. Wa tuhabbibah. Ini yang kedua ya. Yang pertama tadi antadua, yang kedua wa antuhabbibah. Ya, atau aja ini. Wa tuhabbibah lan yato demenake. Demenake sapa sira menjadikan suka, kamu menjadikan suka ilahim maring nas al akhirata ing akhirat. Wa tubghidolan nyengitake sapa sira membuat benci ilahim maring nas ad-dunya ing dunya. Wa tu'allimahum lan mulang sapa sira hum ing nas ngajar mendidik sapa sira ing nas ilmal ibadati ing ilmu ibadah wa zuhdi lan zuhud mingo saking dunya. Zuhud itu namanya ya. Wala taghurrahum lan ora kebujuk sapa sira hum ing nas bi karamillahi taala azza wajal kelawan sifat lomane Allah taala azza wajal wa rahmatihi lan rahmati Allah. Jadi wala taghurrahum itu jangan sampai kita terlena maksudnya. Loh, Allah itu maha pengasih kok, maha pengampun kok. Ya sekali kita bermaksiat lah. Nah gitu loh. Maksudnya wala taghurrahum itu jangan sampai tertipu, terlena dengan sifat rahmatnya Allah. Allah memang maha pengampun. Allah memang maha rahmat, tapi jangan sampai terlena dengan itu. Kalau di Wasiatul Mustafa itu apa? Idza syadda ghadabahu wakalallahu syaiton. Jadi kalau Allah itu sudah murka kepada seseorang, dia akan memasrahkannya urusannya kepada setan sehingga rezekinya bagus, makin tak bejeng gitu. Urusannya salpa meskipun sering maksiat itu dikendalikan begitu. Bahkan di sela-sela maksiat setan berbisik, udah maksiat saja. Allah berkata innallaha ghafurur rahim. Di Wasiatul Mustafa kan ada begitu di bab pertama itu. Setan itu berbisik begitu, innallaha ghafurur rahim. Sudah maksiat sajalah sekali-kali. Allah itu nerima tobat kok. Nah, maksudnya begitu. Wala taghurrahum itu jangan sampai kita terlena. Terlena dengan sifat kasih sayang Allah itu. Karena apa? Li'anal ghalibah, krana sak temene kang kaprah. Lumrahnya fi tibaihim ing dalem watekenas az-zaighu iku nyeleweng an manhajis syar'i saking dalane syariat. Wasa'yu lan tumandang melakukannya. Tumandang lumaku fima ing dalam barang la yardallahu taala kang ora ridho sapa Allah taala bi kelawan ma. Kenapa kita jangan memberikan pengetahuan jangan sampai terlena dengan rahmat Allah? Karena watak manusia itu, watak aslinya itu suka nyeleweng.
Watak asli manusia itu ya apa namanya ya, suka maksiat lah watak aslinya. Watak aslinya. Andai tidak ada larangan, tidak ada perintah, wah acur-acuran bos. Watak aslinya manusia itu, watak aslinya itu az-zaigu an manhajis syar'i. Bertolak belakang dengan dengan syariat atau dengan agama. Watak aslinya manusia. Ya enggak usah jauh-jauh lah. Apa kalian tedungi markas bi kosan nyaman tedungi di mah. Jadi secara watak itu, watak dasarnya itu. Ya kan begitu. Itu. Nyaman kemen tedung bi bedi bareng ben sapa ya kan. Watak asli manusia begitu. Watak aslinya itu. Seumpama tidak ada syariat, oh acur-acuran. Atau watak aslinya adalah as-sa'yu fi ma la yardallahu ta'ala bihi. Adalah melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Bertolak belakang dengan perintah Allah sebenarnya. Yalah karbajang itu sengka. Sengka boy. Apa sah ber. Nah, ini ya, enggak usah ya. Orang tarawih, puasa, apalagi abejeng, kita kan tidak mengeluarkan biaya. Sepeser pun kan tak ada. Gratis, cek gratis, tak luang apa-apa. Tapi kan orang seka. Coba kalian buka micet, 500.000 yotir boy. Iya kan? Enggak, itu apa namanya? Memberikan narasi bahwa memang watak manusia itu as-sa'yu fima la yardallahu bihi. Manusia itu pada dasarnya memang bertolak belakang dengan syariat Allah. Nah, segratis itu loh, segratis ke masjid. Ke Baitur Rahman lah, buka puasa gratis di situ, iya kan? Iya kan? Buka puasa gratis, iya kan? Nanti Baitur Rahman itu tiap hari kan buka puasa gratis. Sholat ya tak majer. Aing gue minta mandi sampai mandi di Baitur Rahman itu gratis, sak gratis-gratisnya. Itu loh, apa sengkah. Ki mele abu ke di semajar kan beda ganjana kan. Ya. Buber. Wal isti'saru lan menganggoni atau apa ya, menyelimuti diri bil akhlakir radiyati kelawan akhlak kang Allah. Pada dasarnya secara watak tabiat manusia ini Imam Ghazali ya. Kalau Imam Ghazali kalau hal tentang intuisi ini selesai beliau ya. Banyak memang apa pendapat-pendapat Al-Ghazali itu mengenai watak apa pokok sekitar intuisi itu metafisik itu Al-Ghazali selesai. Makanya dia berani bahwa secara watak manusia itu begini. Yang ketiga, watak asli manusia itu sebenarnya akhlaknya buruk. Secara coba apa tidak diperintahkan beda akhlak sebagus apa mungkin orang itu ya dong orang mereka apa gitu kan, karena secara watak sebenarnya bertolak belakang dengan akhlak yang baik. Falki mokoni bakno sapa sira, falki mokoni bakno sapa sira fi qulubihim ing dalam atine mas, fi qulubihim ing dalam atine nas ar-ru'bah ing wedi. Fi qulubihim min dalam bira-bira atin nas ar-ru'bah ing wedi. Wa rawihum lan meden-medenono sapa sirahum ing nas. Wa hadzirhum lan ngewehi ngati-ngati ya sapa sirahum ing nas, atau yang pertama itu peringatkan, kasih peringatan, yang kedua itu suruh waspada. Wa hadzirhum waspadalah. Amma saking barang yastakbilu nakang madhep sapa nas ing ma minal makhawifi saking perkara kang den wedeni. Saking perkara kang den wedeni. Wala'alla sifati batinihim. Jadi ketik watak asli manusia kan begitu, buruk lah. Makanya kita itu dalam beri mauidhah harus memasukkan ke hati mereka sifat takut. Artinya apa? Sholat itu memang sengkah.
Tapi itu wajib. Wajib konsekuensinya adalah kalau mengerjakan mendapat pahala, kalau ditinggal mendapat siksa. Nah, diberi narasi begitu. Ditakut-takuti bahwa mau tak bojong sehingga nah gitu. Mau tak pasah sehingga mau terus-terusan nengkibi tinggil sehingga ya artinya ditakut-takuti lah. Korban zina sehingga korban zina. Tak sampai lebuh kan dua dalam kamar sehingga. Nah, artinya diberi peringatan bahwa amma yastakbiluna minal mukhawif. Selama ini yang kalian lakukan itu salah gitu maksudnya. Harus diberi peringatan. Lah, tujuannya apa? Wala'ala sifati batinihim lan menawa piro-piro sifate batinin nas. Wala'ala sifati batinihim lan menawa piro-piro sifat batinin nas tata ghayyaruh iku dadi obah iso obah apa sifat iku dadi obah atau iso obah apa sifat wa mu'amalatah zahirhim lan kelakuan zahirin nas tatabadzalu dadi ganti. Supaya apa sih kita itu memberikan mauidhah agar sifat mereka batinnya itu yang awalnya bukhli menjadi sifat batin itu ini ya, yang awalnya punya hasudnya hilang, yang awalnya suka adu domba hilang, yang awalnya permusuhan itu bisa hilang. Atau wa muamalat dzahirihim atau amal dohirnya yang awalnya sering korban zina, ya tak zina kena semi-semi tok korban zina itu berubah, bukan berubah menjadi zina, tapi berubah tidak mendekat. Atau yang awalnya itu sengkesa abajeng menjadi giat abajeng dan sebagainya. Intinya bisa berubah dari hal yang negatif menjadi hal yang positif. Wa yatadhaharu lan mertelake sapa nas al-hirsa ing luba. Luba itu demen, ambisi. Warugbatalan demen, semangat fit taati ing dalam taat. Ketika diberi mauidhah agar orang itu semangat untuk ibadah. Waruju'ah lan balik anil maksiati ninggal saking maksiat dan dia sudah tidak mau lagi kepada maksiat. Wahadza utawi iki mazkur tariqul wa'dhi iku dalane mituturi wan nasihati lan nasihat. Itulah yang dinamakan mauidhah dan nasihat. Agar merubah apa? Batin, merubah ini intinya bisa merubah dari sifat-sifat atau perlakuan yang negatif menjadi perlakuan dan sifat yang positif. Wa kullu wa'din utawi saben-saben pitutur la yakunu iku ora ana apa wa'din hakadha iku koyok mengkono madkur. Kalau ada mauidhah yang tidak sesuai dengan yang disebutkan tadi itu, iku fahuwa moko utawi kullu wa'din wabalun iku belai cobaan alaman ingatasi wong kolah kang ngocap sapa man atau yang memberi mauidhah wa sami'ah lan krungu sapa man atau yang mendengarkan mauidhah. Kalau seseorang memberikan mauidhah atau nasihat tidak sesuai dengan yang diterangkan tadi itu, banyak ya, tidak sesuai dengan tadi itu, maka itu menjadi bahaya besar baik bagi yang mauidhah maupun yang mendengar mauidhah. Balik kilah dan ucapake apa kul innahu ghaulun wa syaitonun. Innahu sak temene wa'id atau kul wa'din itu wa'din atau orang yang mauidhah kalau disarah itu la ya ta'ammadu bi syariatillah, orang yang melakukan mauidhah hasanah yang tidak berlandaskan dengan
yang tidak berlandaskan kepada syariat Allah, gaulun iku setan. Wa setan tegesi setan. Gaulun iku setan. Yadhabu kang lungo sapa setan bil khalqi kelawan gawa makhluk anitori saking dalan wa yulhikum lan ngerusak sapa setan hum ing makhluk. Fayajibu maka wajib alaihim ing ngatasi makhluk ayafiru apa yento melayu sapa makhluk. Jadi setan yang membawa kita itu terhadap jalan kerusakan. Intinya begitu ya. Maka kita wajib menjauhinya. Wajibu maka wajib alaihim ing ngatasi khalqu ayafiru apa yento melayu sapa khalqu minhu saking setan. Li'an nama krono sak temeni barang yufsidu kang ngerusak apa hazal qailu ikilah wong kang ngucap min dinihim saking agamane khalqu la yastati'u iku ora mampu bimislihi kelawan sepadane ma sapa asyaitonu setan. Karena apa? Karena jadi begini, dalam hubungan antara manusia dan setan itu kalau langsung intervensi kepada manusia untuk merusak itu tidak bisa. Yang bisa gimana? Adalah membisiki manusia agar membuat kerusakan. Maka lewat jalan mauidhah ini bisa menyesatkan orang lewat mulutnya orang yang mauidhah ini. Makanya kata Imam Ghazali di sini, li'anna ma yufsidu hadzal qail, kerusakan yang diperbuat oleh orang yang berkata atau orang yang menyampaikan mauidhah ini itu la yastati'u misli syaitan. Setan itu tidak bisa melakukan itu. Makanya setan itu membisiki orang yang bermauidhah ini. Contohnya begini. Ini contoh ya, contoh saja ini. Seseorang ini bukan presiden, ya. Orang ini bukan presiden. Ini presiden yang bisa diintervensi. Orang ini punya kepentingan agar dia punya keuntungan di bidang kesehatan semisal ya, di bidang jual beli vaksin semisal ya, di bidang dijual beli alat rapid test atau alat PCR. Orang ini kan bukan presiden, tidak berbuat kebijakan. Anggaplah ini setannya lah. Ini tidak bisa membuat kebijakan. Maka dia ini akan membisiki presiden atau menteri terkait yang bisa mengeluarkan kebijakan. Nah, maka orang ini dinamakan li'an nama yufsidu hadzal qail min dinihim la yastati'u mislihi syaitan. Jadi orang ini dinamakan setan yang tidak bisa membuat kebijakan, tapi dia ini bisa membisiki orang yang bisa membuat kebijakan. Nah, ini contoh. Tidak terjadi di Indonesia, enggak. Ini contoh saja, ngarang saja saya. Jadi cara setan bekerja itu begitu. Setan ini kan untuk menyesatkan kalian kan enggak bisa. Menyesatkan manusia ini kan enggak bisa. Jadi setan ini untuk menyesatkan lewat manusia ini membisiki para penceramah atau para guru atau membisiki para yang biasanya laku itu loh, di media itu. Yang membisiki itu agar menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Moro-moro keluar fatwanya bahwa onani itu tidak membatalkan puasa, kan? Ya seperti itu. Nah, jadi maksud kalimat li'an nama yufsidu itu begitu. Lah, makanya tadi itu kalau mauidhah yang tidak sesuai dengan kriteria syariat itu adalah wabalun alaman qolah wa sami'ah. Itu menjadi
bahaya bagi orang yang bermauidhah maupun bagi orang yang mendengar mauidhah. Karena apa? Itu rekodaya setan yang membisiki orang yang bermauidhah itu di jalan ini, di jalan kerusakan. Nah, maka langkah kita adalah fajibu alaihim ayyafirru minhu. Kita harus menghindarinya. Bahkan begini kata Imam Ghazali, wa man utawi sapane wong kanat iku ono lahu iku kadwiman yadun opo kekuasaan wa kudrotun lan tegesi kekuasaan. Kalau orang ini punya kekuasaan, yajibu muka wajib alaihi ngatasi man ayun zilahu opo yentong ngelerenake ngedunake sapa man hu ing wa'id man yang man kolah itu ya, atau ing wa'id orang yang mau idhah an mana biril mawaidi saking pira-pira nggon minbari pira-pira mau idhah. Kalau orang ini punya kekuasaan, kemudian ada mau idhah yang tidak sesuai dengan syariat, maka orang yang punya kuasa ini wajib menurunkan. Semisal saya kepala desa, semisal perangkat desa ya, kok ada orang ceramah ini kok tidak sesuai Ahlussunnah wal Jamaah semisal. Nah ini wajib ini ayun zilahu menurunkan orang itu dari mimbarnya. Kalau mimbar, kalau di kita ini mimbar itu apa? Pentas ya. Pentas panggung apa? Ya, panggung apa kalau istilahnya MC itu? Panggung kehormatan ya, panggung kehormatan. Nah, kok ada orang ceramah di panggung ini kok tidak sesuai syariat? Itu orang yang punya kuasa, baik panitia penyelenggara atau perangkat desa yang punya kuasa di situlah ya. Itu wajib memberhentikan. Wa yamna'hu lan nyegah sapa man, kewajibannya lagi wa yamna'hu lan yento nyegah sapa man hu ing wa'id. Wa'id itu orang yang mau idhah ya. Ama saking barang basyarah kang nandangi sapa wa'id ing ma. Selain kita memberhentikan kalau kita punya kuasa ya, selain memberhentikan orang yang mau idhah itu juga mencegah orang ini agar tidak diundang lagi. Misal begitu loh. Fa innahu moko sak temne syek min jumlatil amrih iku setengah saking jumlahi amar bil ma'ruf wa nahyi anil mungkari. Amrih merintah bil ma'ruf kelawan kebaikan wa nahyi lan mencegah saking kemungkaran. Jadi kriteria mau idhah itu kalau kita itu kebetulan sebenarnya kalau kita ingin makrifat itu kita disarankan untuk tidak menjadi mau idhah, tidak menjadi tukang penceramah. Tapi seumpama kita diuji oleh Allah menjadi penceramah, menjadi mau idhah, kita ya dua itu yang diwaspadai. Yang pertama, jangan terlalu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit atau tidak perlu menggunakan narasi-narasi yang heboh atau membuat kagum. Dan yang kedua, kita harus mempunyai tujuan dalam mau idhah, dalam pendidikan kita harus punya tujuan untuk merubah secara zahir batin dari akhlak yang buruk menjadi ke akhlak yang baik. Nah, kalau ada terjadi mau idhah yang tidak sesuai syariat, ya tadi itu. Yajibu alaihi ayun silahu an manabiril mawaid. Kita harus menurunkannya dan mencegah agar tidak bermauidhah lagi karena itu sebagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Wasalisu mimma tadu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.